Salam, perkenalkan nama saya Rinsi Fuloya, NIM 1123141. Saya membuat video tersebut untuk memenuhi tugas etika Kristen dalam bisnis. Pertama, pengertian deontologi dan teologi secara etimologi, dan apa itu prima facie menurut William David Ross. Deontologi. Istilah deontologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti kewajiban atau duty. Deontologi adalah teori etika yang menekankan kewajiban, prinsip, dan kemauan yang baik dalam menilai moralitas suatu tindakan yang dilakukan. Yang dimaksudkan deontologi, kewajiban, prinsip, dan kemauan yang baik dalam menilai moralitas suatu tindakan. Contohnya, kewajiban tidak mencuri. Setiap orang memiliki prinsip kewajiban moral untuk tidak mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Kemauan baik menghormati hak milik orang lain dan menjaga integritas moral dengan tidak mencuri. Teleologi berbeda dengan etika deontologi. Etika teleologi justru mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik bila akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu baik. Contohnya, kewajiban membantu orang yang membutuhkan. Prinsip tindakan yang menghasilkan kebaikan dan kesejahteraan bagi orang lain adalah yang harus diambil. Kemauan baik mencapai tujuan akhir yang baik, yaitu membantu orang lain dengan meningkatkan kualitas hidup mereka. Menurut William David Ross, prima facie adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin yang artinya kesan pertama. Arti prima facie sekilas. Pengertian kewajiban prima facie mengacu pada kewajiban yang mengikat ketika hal-hal lain dianggap sama. Contoh tugas prima facie yang bersifat wajib. Kesetiaan yaitu menepati janji. Kedua, reparasi, memperbaiki tindakan yang salah. Syukur yaitu membalas perbuatan baik orang lain yang telah memberikan manfaat bagi kita. Keempat, perbaikan diri, meningkatkan karakter moral kita dan tidak merugikan atau melukai orang lain. Dua, menjelaskan dua aliran teleologi yang berbeda, yaitu egoisme dan utilitarianisme. Egoisme. Inti dari pandangan egoisme adalah bahwa tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar kepentingan pribadi dan memajukan diri sendiri. Utilitarianisme, bila egoisme tadi menilai baik buruknya suatu tindakan berdasarkan baik atau buruknya tujuan dan akibat dari tindakan bagi diri sendiri, maka utilitarianisme menilai baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan dan akibat dari tindakan itu bagi sebanyak mungkin orang. Egoisme itu lebih kepada diri sendiri, sedangkan utilitarianisme lebih kepada orang lain. Ketiga, pandangan pribadi mengenai penerapan etika teleologi dan deontologi dalam kehidupan sehari-hari, mana yang seringkali diterapkan, dan jelaskan alasan mengapa teori tersebut lebih sering diterapkan. Pandangan pribadi saya tentang penerapan etika teologi dan deontologi dalam kehidupan sehari-hari adalah keduanya memiliki nilai dan pentingnya masing-masing. Namun, dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, saya melihat bahwa etika teologi seringkali diterapkan. Karena dalam situasi kehidupan sehari-hari, seringkali kita harus mempertimbangkan hasil atau konsekuensi dari tindakan kita. Meskipun penting untuk
mematuhi kewajiban moral seperti yang ditunjukkan oleh deontologi, namun kadang situasi kompleks memerlukan penilaian seperti teleologi. Misalnya, dalam menghadapi keputusan moral, mempertimbangkan dampak positif yang dihasilkan bagi orang lain, sekaligus mempertimbangkan nilai-nilai moral. Yang keempat, jelaskan pandangan pribadi mengenai bagaimana seharusnya penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan teori deontologi dan teori teleologi. Nah, pandangan pribadi saya mengenai penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari adalah bahwa penting untuk mencari keseimbangan antara teori deontologi dan teori teleologi. Meskipun teori deontologi menekankan kewajiban moral yang bersifat absolut dan teori teleologi menilai moralitas berdasarkan konsekuensi, tetapi kedua teori ini dapat saling melengkapi. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.